Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arman Maulana. Saya dari Prodi Pendidikan Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan salah satu contoh dari smart material, yaitu piezoelektrik. Kata piezoelektrik berasal dari bahasa Yunani, kata peizin yang artinya tekanan dan elektron yang artinya listrik. Jadi apa itu piezoelektrik? Piezoelektrik adalah suatu material yang apabila diberi tekanan mekanik akan menghasilkan energi listrik. Begitu pula sebaliknya, apabila energi listrik diterapkan pada material tersebut akan menimbulkan pergerakan dimensi material yang akhirnya akan menjadi energi mekanik. Hal tersebut seperti cara kerja dari transducer. Jadi apa itu transducer? Transducer adalah suatu kerja yang memungkinkan untuk mengubah dari energi listrik menjadi energi mekanik. Jadi seperti halnya mentransfer dua energi. Jika saat menerapkan tekanan mekanis ke suatu objek material dengan menekan atau menekuknya, hal itu akan mengeluarkan sinyal listrik atau tegangan. Begitu pula sebaliknya. Sebagian besar material piezoelektrik terdiri dari bahan keramik dengan senyawa molekuler yang terdiri dari yang pertama yaitu timbal, yang kedua zirconium, dan yang ketiga titanium. Dari ketiga bahan tersebut, itu sebabnya material piezoelektrik disingkat dengan PZT, yaitu timbal zirkonat titanat. Kita lanjut pada gambar. Pada gambar tersebut dapat dilihat gaya yang diterapkan pada material ini berisolasi, di mana dapat dilihat pada voltmeter bahwa sinyal keluaran bergetar berisolasi, dan ketika gaya material tersebut meningkat maka output tegangan juga ikut meningkat. Hal tersebut berhubungan langsung antara tegangan mekanik yang diterapkan pada material dengan tegangan outputnya. Terus bagaimana membuat material piezoelektrik? Di gambar dapat dilihat pada gambar. Hal pertama yang harus dilakukan adalah memanaskan bahan tersebut di atas suhu bahan Curie. Material tersebut memiliki dipole yang berbeda arah. Dipole tersebut ditandai dengan vektor yang memiliki gaya, besaran, dan tentunya arah. Tanda vektor tersebut menunjukkan listrik di bagian bahan tersebut. Seperti halnya ilmu kimia. Jika suatu bahan dipanaskan, maka molekul-molekul pada material tersebut akan bergetar lebih cepat dan semakin cepat, yang akan memungkinkan molekul tersebut memiliki sedikit ruang gerak. Kemudian akan menerapkan medan listrik ke beberapa material, dan semua dipole dari medan listrik tersebut akan sejajar dengan medan listrik yang telah diterapkan. Dan bahan tersebut berakhir sebagai bahan piezoelektrik dengan dipole arah yang sama. Kita lanjut bagaimana cara mengubah energi mekanik ke energi listrik. Dapat dilihat pada gambar yang pertama, yaitu molekul pada posisi netral, yang berarti bahan piezoelektrik yang sebelumnya kita buat, material tersebut dalam kondisi netral, yang kemudian ditempatkan pada posisi yang tidak berada dalam kondisi dipole setelah diberi tekanan atau tekukan. Kemudian yaitu proses kompresi. Setelah proses kompresi pada material tersebut, maka akan ada konsentrasi muatan di kedua sisi material. Dapat dilihat pada gambar, yaitu posisi dalam proses kompresi. Proses yang sama juga terjadi saat proses ekspansi pada material tersebut, yang kemudian distribusi muatan yang simetris akan terganggu, sehingga muatan menjadi tidak simetris lagi, dan muatan yang tidak simetris tersebut yang akan menimbulkan medan listrik. Sekian presentasi dari saya tentang piezoelektrik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan membahas tentang benda sehari-hari yang memanfaatkan piezoelektrik. Piezoelektrik itu digunakan untuk mengukur tekanan, regangan, percepatan, dan lain sebagainya. Biasanya piezoelektrik digunakan pada alat-alat seperti handphone, mikrofon, jam tangan, transducer, maupun printer. Sekarang kita akan membahas jam tangan. Tentunya teknologi baru jam tangan quartz itu mengacu pada sifat piezoelektrik. Karena jam memiliki kristal quartz yang mana nanti akan merubah frekuensi konstan, sehingga dapat menjadi energi listrik atau sinyal listrik yang dapat membantu untuk menjaga waktu. Piezoelektrik itu merupakan salah satu jenis konverter aktif dengan prinsip kerja pembangkitan GGL. Bahan
kristal piezo akibat gaya dari luar. Konverter jenis itu dapat menerima inputan seperti suara, getaran, maupun percepatan. Kemudian kita akan membahas tentang handphone. Tentunya kita mengetahui apa itu handphone, sesuatu yang sangat familiar ada di dekat kita. Namun apakah kalian ketahui apa fungsi piezoelektrik di dalam handphone? Piezoelektrik memiliki peranan yang sangat penting dalam handphone karena kita dapat mendengarkan audio, mengirim suara, dapat mendengarkan suara, dapat bertelepon maupun mengirim voice note dalam WA. Itu semua karena piezoelektrik. Karena apa sih? Karena speaker dalam handphone itu dapat mengeluarkan getaran. Getaran di dalamnya itu ada listrik piezoelektrik yang memiliki sinyal listrik untuk dapat ditransmisikan sepanjang kabel untuk mencapai bahan listrik piezoelektrik. Nah, tegangan listrik yang diberikan ke bahan piezoelektrik itu dapat menyebabkan gerakan mekanis. Kemudian gerakan mekanis itulah yang nantinya akan diubah menjadi suara atau bunyi yang dapat didengarkan oleh suara telinga manusia. Kemudian kita akan membahas tentang printer. Printer merupakan alat yang sangat penting untuk mencetak berkas atau sangat penting bagi mahasiswa itu untuk mengerjakan tugas, mencetak paper, mencetak clipping maupun skripsi. Jika diperhatikan, pada bagian bawah kartu tinta itu ada sirkuit yang memiliki perangkat listrik piezoelektrik. Ketika sinyal listrik sedang melalui printer, sirkuit bahan piezoelektrik akan berubah listrik sehingga menyebabkan nozzle itu berbelok. Karena nozzle tersebut berbelok, maka nantinya akan menyimpan sedikit tinta. Jadinya tulisannya nanti rapi pada cetak, pada keluarannya. Kemudian kita akan membahas tentang mikrofon. Mikrofon ini prinsip kerjanya hampir sama dengan handphone. Tentunya kalian mengenal apa itu mikrofon, suatu alat pengeras suara yang itu menggunakan sensor piezoelektrik. Kenapa disebut sensor? Karena sifatnya itu responsif terhadap perubahan mekanis. Sensor piezoelektrik itu sering kita ketemui pada kemampuannya dalam mendeteksi variasi tekanan pada suara, khususnya pada mikrofon. Pada mikrofon itu kita perlu mengubah energi suara menjadi energi listrik. Kristal piezoelektrik dapat membantu dengan meletakkan bagian penggetar mikrofon pada kristal, kemudian kristal akan bergerak dan menghasilkan sinyal elektrik. Jadi seperti ini, kalau misalnya ada tekanan, ketukan, getaran, atau rangsangan, itu akan masuk kepada piezoelektrik dan menghasilkan nanti itu setelah masuk piezoelektrik akan diubah menjadi arus listrik. Setelah menjadi arus listrik akan masuk lagi ke dalam piezoelektrik dan dapat keluaran seperti getaran atau suara. Seperti itu jelasnya. Selanjutnya ada transducer. Tentunya sebagai anak elektro kita mengetahui apa itu transducer. Transducer adalah alat untuk mengubah suatu bentuk energi ke dalam bentuk energi yang lain. Salah satunya ada transducer ultrasonik yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik dalam bentuk suara. Ya, jadi transducer itu ada dua jenis ya. Ada transducer pengirim dan ada transducer penerima, transmitter atau receiver. Lah kenapa transducer ultrasonik itu memiliki material piezoelektrik? Karena memang transducer ultrasonik itu terbuat dari material piezoelektrik, yaitu yang terbuat dari material, terbuat dari quartz, terbuat dari barium titanat yang nantinya akan menghasilkan medan listrik pada saat material berubah bentuk dan dimensinya sebagai akibat gaya mekanik yang nantinya itu akan memiliki keluaran suara. Saya Fada Chandra Wijaya Putri, NIM 53014190019 akan menjelaskan beberapa contoh proyek dari bahan piezo digunakan. Bahasan kali ini yang akan dibahas yaitu robot insects dan Samsung keyboard. Pertama yang akan dibahas yaitu robotic insect atau serangga robot. Serangga robot ini terinspirasi dari bio atau bisa disebut makhluk hidup. Para peneliti yang terinspirasi dari bio berarti mereka menduplikat gerakan yang terjadi secara alami dan menirukan gerakannya.
Dalam kasus ini, mereka melakukan gerakan yang seperti kita lakukan dari bangun tidur sampai kembali tidur. Artinya, gerakan osilasi ini berulang dalam gerak berulang ini bahan piezo pandai untuk mereproduksi seperti yang dilakukan atau dicontohkan oleh headphone. Robotic insects ini skala yang sangat kecil, hanya 3,5 inch dikali 2 inch. Jadi memang sangat kecil ditambah lagi dengan berat yang hanya 500 gram. Serta dengan kecepatan yang sangat lambat yaitu 300 mm per second. Para peneliti menyesuaikan gerakan kaki dengan kecepatan gerak yang memungkinkan lebih fleksibel dan dapat beradaptasi dalam situasi yang berbeda. Contohnya dalam permukaan yang tidak rata. Pada contoh gambar yang pertama, kita dapat melihat kabel listrik yang meninggalkan robot serangga. Disitulah tempat listrik dikirimkan ke robot serangga yang energi listriknya didistribusikan menjadi energi mekanik atau diartikan menjadi energi gerak. Gambar yang kedua itu terdapat simulasi robot serangga berada pada permukaan yang tidak rata atau bisa dibilang medan yang terjal. Permukaan yang tidak rata itu menunjukkan bahwa objek ini sangat mudah untuk beradaptasi pada situasi yang berbeda. Project selanjutnya kita akan membahas mengenai Samsung Keyboard. Project dari kasus ini berbeda dari project sebelumnya, di mana project sebelumnya mengubah energi listrik menjadi energi mekanik, sedangkan project kali ini mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Mari kita simak bagaimana proyek ini dijalankan. Pada gambar yang pertama, bisa dilihat keyboard Samsung. Jika diperhatikan di sudut kiri atas terdapat keyboard fleksibel yang bisa ditarik ke atas dan bisa terlihat apa yang ada di balik keyboard tersebut. Perangkat listrik piezo itu merupakan benda bulat yang ada di bawahnya. Perangkat bundar kecil mengambil gerakan mekanis atau dengan kata lain energi mekanik dari mengetik keyboard, dan piezo listrik berada tepat di bawah tombol keyboard memberi tekanan ke perangkat yang akan mengubah tekanan menghasilkan energi listrik. Dalam video, LED akan menyala menjadi warna merah saat mengetik, tetapi saat tidak diketik, LED mati. Itulah visualisasi bahwa keyboard mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Gambar yang kedua merupakan visualisasi LED yang menyala saat keyboard sedang diketik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adi Muhammad Sulfikar dari Prodi Pendidikan Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang. Saya akan menjelaskan tentang contoh penerapan piezoelektrik. Pembangkit listrik tenaga aerolastik merupakan sebuah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga mekanik angin dan mengubahnya menjadi energi listrik menggunakan piezoelektrik. Pembangkit energi aerolastik ini meniru prinsip ikan yang sedang berenang. Memiliki 3 bagian utama, yaitu flapper penjepit, batang logam, dan air valve fleksibel. Dan dalam batang logam ini terdapat 2 buah sisi piezoelektrik yang berfungsi untuk menghasilkan listrik. Cara kerja alat ini yaitu ketika air valve fleksibel terkena angin, maka dia akan bergerak secara bolak-balik seperti sirip ikan yang sedang berenang. Hal ini akan menekan piezoelektrik secara terus-menerus dan dapat menghasilkan energi listrik yang cukup. Untuk sebuah percobaan, alat ini ditaruh dalam lorong udara dengan kecepatan 18 mph dan menghasilkan flutter frekuensi sebesar 8,6 MHz. Contoh penerapan piezoelektrik selanjutnya yaitu seimbur ngengat atau ngengat mata-mata. Itu memanfaatkan ngengat sebagai alat mata-mata atau alat pengintai dengan cara memasangi alat elektronik pada ngengat tersebut. Tetapi kelemahannya, alat elektronik tersebut membutuhkan energi listrik yang cukup sehingga agar dapat berfungsi. Sedangkan tubuh ngengat yang kecil tidak memungkinkan untuk membawa beban baterai dengan skala kecil karena terlalu berat, dan juga tidak memungkinkan untuk memasangi panel surya karena tidak dapat konstan dalam menghasilkan energi listrik. Oleh sebab itu, dipilih piezoelektrik
yang dapat menghasilkan energi listrik secara konstan dengan cara memanfaatkan pola terbang hangat yang tidak lurus sejajar tetapi membentuk pola sinusoidal. Ketika hangat mengangkat sayapnya ke atas, maka tubuhnya akan otomatis turun ke bawah sedikit. Dan ketika hangat mengepakkan sayap ke bawah, maka tubuh hangat akan terdorong ke atas karena adanya dorongan udara. Dan hal ini terjadi terus-menerus hingga membentuk pola sinusoidal dan dapat cukup untuk menggetarkan piezoelektrik yang ada di angka tersebut, sehingga cukup untuk menghasilkan energi listrik yang cukup untuk mengaktifkan komponen elektronika yang ada di bidang hangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sawung Seta Pungkas Yuda, 530141917 dari Pendidikan Teknik Elektro Rombel 1. Selanjutnya adalah lab bird. Pada umumnya, burung digunakan untuk penelitian dengan melacak kebiasaan dan jalur yang dilewati dalam migrasi dengan dipasangi pelacak yang mencakup area luas dengan presisi yang rendah, yang menunjukkan kemana burung pergi saat bermigrasi, menggunakan transmisi nirkabel atau wireless. Lab bird juga digunakan untuk mencari informasi tentang polusi udara di daerah yang dilalui burung tersebut, atau bahkan kondisi psikologi dari burung itu sendiri, misal seperti detak jantung saat burung itu terbang dan diam. Keuntungan menggunakan burung daripada ngengat adalah karena burung dapat membawa beban yang lebih besar dan menghasilkan lebih banyak energi. Burung dipasangi backpack dengan piezoelectrical device dengan bagian beam sebagai penggerak energi mekanik yang bisa bergerak saat burung mengepakkan sayap yang akan diubah menjadi energi elektrik atau listrik. Memberikan benda di tubuh burung tentu membuat pengumpulan data menjadi tidak akurat karena burung akan merasa tidak nyaman. Sehingga beam akan naik dan turun mengikuti gerak sayap yang membuat burung merasa tidak terganggu dan terbang secara normal sehingga diperoleh informasi yang akurat. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan piezoelectrical dalam konversi energi mekanik ke energi elektrik atau listrik. Kelebihan yang pertama adalah proyek memiliki ukuran yang lebih kecil atau lebih efisien di ukuran, sehingga dengan efisiennya ukuran itu akan membuat proyek lebih mudah diaplikasikan di berbagai tempat. Yang selanjutnya adalah proyek lebih ringan atau lebih lightweight. Dengan ukuran yang lebih kecil dan lebih ringan, tentu dapat membuat efisiensi yang lebih tinggi. Selanjutnya, bisa diatur frekuensi sesuai dengan keinginan, sehingga dapat menyesuaikan dengan apa yang diinginkan oleh user atau pengguna atau pengembang. Tapi piezoelectrical juga memiliki kekurangan, antara lain perangkat piezoelectrical lebih rapuh dan lebih mudah rusak, sehingga harus berhati-hati dalam penggunaannya. Selanjutnya adalah lebih banyak energi loss atau energi yang terbuang saat proses konversi. Misal dari proses energi mekanik memiliki nilai 100, tapi saat dikonversi menjadi energi elektrik hanya dapat diterima sekitar 60%.